Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Anak Muda di NTT Kubur Mimpi untuk Kuliah Demi Bertahan Hidup Saat Pandemi. Sahabat Safa Media, pandemi membuat Sulis mau nggak mau mengubur mimpinya untuk kuliah. Perempuan berusia 21 tahun itu sadar di tengah situasi yang sedang sulit ini, ia harus tetap mampu bertahan hidup. Sebab Sulis meyakini kesulitan selalu ada, tapi nggak perlu menjadikannya sebagai pemutus asa. Semenjak tamat SMA di tahun 2017, anak muda asal Kabupaten Nakae, Nusa Tenggara Timur, bekerja di perusahaan garam demi membantu ekonomi keluarga. Gajinya 2 juta per bulan yang didapatkan saat cukup bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga membantu orang tuanya. Tapi pada Maret 2020, Sulis diberhentikan sementara dari perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini terjadi karena perusahaannya terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19. Akhirnya anak kedua dari 4 bersaudara itu terpaksa mencari cara lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Segala upaya ia lakukan, mulai dari penjualan pulsa sampai bensin eceran yang ia pajang di depan rumahnya. Meski upayanya belum membuahkan hasil, Sulis enggak menyerah. Ia memutar otak untuk memenuhi kebutuhan, termasuk membayar cicilan motor yang kreditnya semenjak November 2019. Walaupun pendapatan enggak seberapa, saya harus berusaha, ujar Sulis. Hingga pada Agustus 2020, Sulis mendapatkan pelatihan wirausaha lewat program mata kail dari Yayasan Plan Internasional Indonesia. Melalui mata kail, Sulis diajarkan melihat potensi ekonomi dari sektor pengolahan ikan yang ada di sekitarnya dan mengolahnya menjadi penghasilan baru. Hal ini dijalankan dengan tujuan program, yaitu melatih dan mengasah mental kewirausahaan anak muda, khususnya perempuan, di sektor pengolahan ikan agar dapat menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan di Agustus, Sulis mulai menyadari potensi ekonomi yang ada di sekitarnya. Ia mencoba berjualan kepiting lewat media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Bermodalkan 50.000 hasil penjualan pulsa, ia membeli kepiting dan mempromosikan lewat Facebook. Sebenarnya, berjualan melalui media sosial bukanlah hal yang mudah. Keterbatasan jaringan internet di desanya menjadi penghalang dalam mempromosikan usaha. Sulis harus berjalan kurang dari 500 meter dari rumahnya untuk mencari jaringan internet. Dia juga harus menempuh jarak sekitar 20 km menggunakan motor untuk menjajakan kepiting ke rumah pelanggan. Sulis tetap enggak menyerah. Ia tahu usaha ini berpotensi menjadi pendapatan baru baginya. Saya baru menyadari potensi laut yang ada di sekitar yang sangat menjanjikan. Pagi hari, saya membeli kepiting, lalu saya foto. Selanjutnya, saya mencari internet untuk diupload di media sosial. Enggak langsung pulang, saya masih menunggu. Kalau sudah ada pembeli dari kota Ambai dan sekitarnya yang memesan, barulah saya pulang, tutur dia. Kini Sulis sudah nyaman dengan usaha kepiting dengan penghasilan yang lumayan. Dalam sehari, dia bisa mendapatkan penghasilan sampai 450.000 jika pesanan banyak. Dengan pendapatannya ini, Sulis bisa membayar cicilan motor dan membantu orang tua. Jika pandemi berakhir dan perusahaan garam kembali memanggilnya bekerja, dia akan mengambil tawaran tersebut, tapi juga tetap berjualan kepiting seperti sekarang. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.